Di bumi ini ada banyak tempat yang menyimpan keanehan yang membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah terjadi? Hukum-hukum alam yang umum tidak berlaku di tempat-tempat itu. Berikut adalah beberapa tempat yang dilansir dari buku Misteri Tapal Batas mengungkap misteri dan rahasia dunia dari Rose Kusuma. Yang pertama, Kota Iblis yang Bersimponi. Kota Iblis atau Moguicheng adalah sebuah gurun yang terletak di Xinjiang, Cina. Di tempat itu terdapat beberapa istana atau kastil kuno dan keberadaannya cukup misterius. Tapi walau dipenuhi oleh misteri, wilayah Xinjiang menjadi salah satu tempat paling menarik untuk dikunjungi saat hari libur. Daya tarik daerah Moguicheng selain keindahan alamnya adalah berbagai kisah yang mistis yang telah diceritakan dari masa ke masa selama hampir 1000 tahun. Moguicheng merupakan daerah berpasir yang terletak di Provinsi Xinjiang, Cina. Di tempat itu ada semacam benteng. Apabila melintasi kawasan itu, melantun semacam simfoni musik yang datang dari tempat antah berentah nun jauh di sana. Bunyi yang terdengar bukan seperti desiran angin yang gampang didengar di tempat lain, melainkan bernada seperti jutaan gitar string yang dimainkan dengan lembut. Tapi, melodi yang lembut akan berubah drastis ketika daerah ini ditimpa badai. Musik-musik yang indah berganti dengan suara gemuruh yang mengerikan. Suara yang terdengar akhirnya mirip seperti geraman harimau, teriakan suara gajah yang mirip bunyi trompet, suara babi yang melengking, bayi-bayi menangis, atau pekikan suara-suara perempuan. Suara-suara itu bercampur aduk, bergantian, terus-menerus membuat suasana makin mencekam di tengah kegelapan. Angin kencang dan pasir-pasir yang berterbangan. Munculnya suara-suara itu masih menjadi misteri, walau para ahli meyakini bahwa suara itu berasal dari hembusan-hembusan angin yang menyentuh celah-celah bebatuan yang tersusun secara alami. Walau demikian, masyarakat tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan itu. Mereka masih meyakini bahwa itu terjadi karena kegiatan-kegiatan gaib di tempat itu. Selain misteri suara-suara aneh, di Xinjiang juga terdapat sebuah tempat bernama Pintu Neraka. Tepatnya berada di pegunungan Kunlun. Orang-orang di sana menyebutnya sebagai lembah kematian karena di tempat itu banyak ditemukan sisa-sisa tulang belulang, kerangka serigala, kerangka beruang, kerangka manusia, dan beberapa kuburan kuno yang tidak jelas identitasnya. Inilah sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh tim geologi dari Cina yang merekam sebuah peristiwa yang mengerikan. Kisah itu terjadi pada tahun 1983 tentang sekelompok kuda yang lapar mencari rumput dan tiba-tiba menghilang aneh di lembah kematian itu. Seorang gembala pergi ke daerah dilarang The Gates of Hell untuk mencari kudanya, tapi dia berhari-hari tak kembali. Sementara kudanya muncul di kaki pegunungan Kunlun tanpa tuannya. Beberapa hari kemudian, si pemburu ditemukan tewas mengenaskan dengan menggenggam erat senapan, menunjukkan ia tengah memperjuangkan hidupnya sampai saat terakhir. Tapi yang paling ajaib adalah di sekejur tubuhnya tidak dijumpai sedikit pun luka ataupun tanda bahwa dia telah diserang. Yang kedua, runtuhnya teori gravitasi Newton. Kalau ingin menyangkal teori gravitasi Newton, tidak perlu mencari bukti sampai keluar angkasa. Kenapa? Karena di bumi ini ada beberapa tempat yang tidak mematuhi hukum gravitasi. Salah satunya adalah di sebuah hutan yang terletak di Santa Cruz, California. Di dalam kawasan hutan itu, teori rumusan Isaac Newton mental sempurna. Pada tahun 1939, tempat ini ditemukan oleh penjelajah yang heran tubuhnya tambah ringan saat melewati wilayah itu. Lokasinya yang berada di Santa Cruz, California ini lalu dibuka untuk umum setahun setelahnya pasca diadakan berbagai penelitian di tempat itu. Rumah-rumah yang dibangun di tempat itu berdiri miring, pohon-pohon tumbuh miring, bahkan manusia pun kalau berjalan di tempat itu tidak dapat berdiri tegak, tapi miring. Apakah mereka semua akan jatuh? Tidak, posisi miring dalam keadaan sempurna dan sama sekali tidak akan jatuh. Uniknya, kalau sebuah bola menggelinding ke lokasi yang lebih rendah, hasilnya bukan turun, justru sebaliknya, naik. Banyak yang menganggap tempat ini hanya settingan ilusi optik, tapi tidak jarang beranggapan punya aura magis.
Banyak tempat-tempat di bumi ini yang menghadirkan fenomena semacam ini. Contoh yang lain adalah Hoover Dam, Nevada. Nevada adalah negara bagian Amerika Serikat yang punya bendungan Hoover. Di lokasi ini, hukum gravitasi bumi tidak berlaku, letaknya berbatasan dengan Arizona. Kalau berkunjung ke bendungan ini, cobalah untuk eksperimen untuk membuktikan tidak berlakunya gravitasi bumi dengan cara menuangkan air botol di atas bendungan itu. Hasilnya, air yang dituangkan tidak akan jatuh ke bendungan, tapi berbalik arah menuju badan orang yang menuangkan air. Rupanya hal ini disebabkan updrag atau hentakan ke atas yang disebabkan struktur bendungan, sehingga angin yang bertiup kencang membawa aliran air menuju atas hingga seperti tidak ada gravitasi. Tempat tanpa gravitasi yang lain adalah Waterfall Faroe Island. Air terjun ini justru mengalirkan airnya ke udara. Lokasinya berada di Kepulauan Faroe, Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Tidak ada yang aneh sebenarnya dengan air terjun ini. Kekuatan yang membuat air melayang ke udara adalah kecepatan angin. Tapi uniknya, seakan air tidak jatuh ke tempat yang paling rendah sebagai bukti adanya hukum gravitasi bumi. Yang terakhir adalah Spook Hill. Spook Hill dikenal dengan bukit tanpa gravitasi. Selama berada di sana, wisatawan akan mematikan mesin tanpa batas yang ditentukan. Spook Hill yang merupakan salah satu daerah di Florida ini tidak berlaku hukum gravitasi bumi. Bukit yang berada di Lake Swell ini akan melihat mobil menanjak melawan gravitasi tanpa menghidupkan mesin. Mobil akan naik dengan kencang dan seolah-olah bukit ini punya magnet di puncak yang menarik kendaraan besi itu dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, pulau yang terlihat dalam sewaktu-waktu. Pulau ini terdapat di Kutub Utara. Pada tahun 1707, Andean Julius, seorang kapten kapal asal Inggris, menemukan pulau ini. Dia menandai dalam peta keberadaan pulau itu meskipun tidak sampai mendarat. Dia benar-benar yakin akan penglihatannya, yang di depannya adalah sebuah pulau, bukan ilusi optik atau gejala semacamnya. Selang 200 tahun kemudian, Laksamana Makalaufu berlayar ke Kutub Utara. Anehnya, meskipun sudah berusaha keras mencari pulau yang ditemukan Andreas Julius, pulau itu tidak ditemukan. Lebih anehnya lagi, pada tahun 1925, Warsi, seorang navigator, berhasil mendarat di pulau itu. Bahkan Warsi hafal seluk-beluk pulau tersebut. Selang 3 tahun kemudian, ketika orang-orang ramai membicarakan pulau ini, sebuah ekspedisi sengaja dikirim untuk mendatangi pulau misterius itu. Akhirnya, mau tak mau, setiap orang harus menerima kejanggalan bahwa ekspedisi itu tidak pernah menemukan pulau yang dimaksud. Apakah pulau itu benar-benar ada, ataukah hanya semacam fata morgana? Tanda tanya besar. Kisah Pulau Ferdinandea dimulai pada tahun 1831. Waktu itu, selepas gunung berapi meletus, warga mencium bau belerang yang menyengat. Beberapa hari kemudian, pilar besar terlihat naik dari laut. Pada awalnya warga mengira itu adalah kapal terbakar. 2 minggu setelah peristiwa itu, pulau baru muncul di tempat itu. Pulau itu terus tumbuh dan meluas hingga mencapai ketinggian 63 meter dengan diameter 4,8 km. Letak pulau itu menjadikannya strategis di jalur pelayaran utama Mediterranean. Di sanalah masalah dimulai. Negara-negara yang punya angkatan laut berlomba-lomba mengklaim pulau itu. Klaim pertama dilakukan oleh Inggris, kemudian Italia juga turut mengklaim pulau itu karena letaknya yang begitu dekat dengan Italia, diikuti dengan Spanyol dan Prancis. Selama 5 bulan konflik berkecamuk di tempat itu, tiap negara mengumumkan rencana membangun resor di pantainya. Tidak ada yang memerhatikan bahwa pulau itu perlahan-lahan tenggelam. Pada tahun 2000, aktivitas di sekitar daerah itu menyebabkan spekulasi bahwa gunung bawah laut mungkin akan membuat pulau itu muncul kembali. Untuk mencegah kembalinya terjadi konflik, Italia bergerak cepat. Negara itu mengirimkan tim penyelamat untuk menanam bendera Sisilia di tempat yang diperkirakan akan menjadi pulau baru. Selain itu, sebuah plakat juga menempel dengan tulisan, "Ini sebidang tanah yang disebut Ferdinandea, milik Italia selalu untuk selamanya." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang tempat-tempat unik tadi?
Apakah kalian pernah mendengarnya? Atau punya teori atau penjelasan lain? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi.